panjang banget. Masa dari sini kan, masa kita baca satu bab? Iya sih. Mana besok kita mau ujian lagi? Aduh, perubahan kepribadian. Hai, kalian ingin membaca, tapi bingung dan kesulitan dalam mencerna sebuah informasi? Benar banget. Nih, kami dari kelompok 3 mempunyai beberapa teknik dalam membaca. Simak penjelasan berikut ini. Kalian sudah tahu belum ada berapa macam teknik membaca cepat? Betul. Teknik membaca cepat ada 4 macam. Yang pertama adalah skimming, yang kedua adalah scanning, yang ketiga adalah selecting, dan yang keempat adalah skipping. Berikut adalah penjelasan dari teknik skimming. Secara bahasa, skimming memiliki arti sekilas. Skimming dilakukan dengan membaca keseluruhan tulisan secara sekilas dengan cepat dan tepat untuk mendapatkan gambaran umum dalam sebuah bacaan. Teknik skimming adalah teknik membaca yang baik digunakan apabila ingin mengetahui ide utama secara keseluruhan dari sebuah buku. Selanjutnya adalah scanning. Scanning adalah teknik membaca cepat untuk memperoleh informasi spesifik secara cepat dan akurat. Untuk melakukan scanning ada 3 cara. Yang pertama, menemukan kata kunci. Yang terakhir, bacalah informasi di sekitar kata kunci. Ketika telah menemukan kata kunci, kita tinggal membaca materi di sekitarnya untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Kemudian, teknik selecting. Nah, jadi teknik selecting ini merupakan teknik yang dilakukan secara pilih-pilih yang mengutamakan bagian mana yang hendak kita baca. Biasanya, teknik ini banyak digunakan pada saat kita ingin membaca koran, majalah, berita online yang banyak sekali judul ataupun topik. Setelah itu ada teknik skipping atau yang biasa disebut teknik membaca melompati. Teknik ini dilakukan oleh pembaca karena pembaca sudah memahami dalam paragraf dan sudah ingin melewati paragraf tersebut. Teknik membaca melompati ini atau skipping bisa dilakukan di berbagai tulisan seperti majalah, cerpen, atau koran. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke teknik membaca SQ3R. SQ3R adalah singkatan dari Survey, Question, Read, Recall, and Review. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih survei dan question. Pada bagian pertama ini, survei dilakukan dengan cara membaca seluruh bagian buku secara singkat dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran umum atau bagian menarik buku tersebut. Ada 3 cara untuk melakukan survei. Yang pertama adalah membaca daftar isi. Yang kedua, membaca kata pengantar. Dan yang ketiga adalah membaca bagian-bagian bab. Question ini bertujuan untuk mengetahui apa saja detail-detail dari bahan bacaan. Nah, setelah itu teman-teman sudah mengetahui apa sih langkah question. Baik, langkah selanjutnya, langkah ketiga adalah read. Jadi, pada langkah ini kita harus membaca keseluruhan isi buku yang ingin kita baca. Selanjutnya, langkah keempat yaitu recall. Di langkah ini kita akan mengingat kembali bacaan yang sudah kita baca. Baik, setelah selesai membaca buku atau cerita secara keseluruhan, mungkin dalam kurun waktu yang panjang, kalian sering lupa nggak sih apa yang kita pelajarin di hari ini? Oke, jadi langkah terakhir dari metode SQ3R yaitu review. Ulang kembali dengan membaca di bagian-bagian penting pada teks atau cerita yang telah kita baca secara sekilas. Proses pengulangan pembacaan bertujuan untuk mengingat dan memperjelas pemahaman bahan bacaan yang kita baca. Baik, selanjutnya kita akan membahas sebuah teknik membaca kritis yaitu KWLH. KWLH sendiri adalah singkatan dari Know, Want, Learn, and How. Yang pertama adalah Know. Know adalah sebuah pengetahuan atau informasi yang sudah diketahui oleh pembaca sebelum ia membaca sebuah bacaan. Untuk contohnya sebagai berikut. Tahu nggak, pas kita belajar psikologi, nah itu kan ada pembahasan tentang psikologi perkembangan remaja kan? Iya, Ada.
aku tuh tertarik banget pada pembahasan tersebut karena ada pembahasan ketika kita remaja pada anak-anak lalu sampai remaja. Ya benar. Kayak banyak banget loh hal-hal yang menarik di hal tersebut. Ya, aku sampai tertarik juga tuh. Selanjutnya adalah want, yang berarti hal yang ingin diketahui oleh sang pembaca sebelum membaca suatu bacaan. Contohnya, Terus mau kemana nih? Aku mau ke perpus nih nyari buku tentang perkembangan anak dan remaja. Wah, kebetulan banget nih aku lagi bawa buku psikologi pengembangan. kok bisa anak ya? remaja. Aku mau cari nih tentang aspek-aspek perkembangan di dalamnya. Oh, tenang, ada kok, ada tuh. Tadi aku Adanya? baru baca tadi. Wah, ada di sini nih. Ya udah, masih banyak ya, Lus. Oke, sama-sama. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah learn. Learn itu adalah apa yang telah kita pelajari berdasarkan informasi yang kita dapat. Nah, informasi ini dapat berupa sebuah buku ataupun media sosial. Yang kita dapatkan itu dapat berupa sebuah wawasan baru ataupun kosakata yang lebih luas. Untuk contohnya sendiri, dapat kita lihat pada contoh berikut. Ada, woi, Oke, ada apa? jadi aku tuh belum sama Tulus. Oh, kami habis baca buku psikologi perkembangan anak remaja. Oh, apa tuh? Ternyata dalam perkembangan anak remaja terdapat banyak aspek perkembangan. Wah, apa aja tuh? Seperti perkembangan emosi, sosial, kepribadian, inteligensi, dan masih banyak lagi deh. Wah, banyak juga ya. Mantap, ilmu baru buat kita. Iya, ini baru buku. Nah, yang keempat adalah how. How adalah gimana ketika kita sudah mendapatkan suatu informasi dari buku ataupun media lainnya, di situ muncul rasa keingintahuan kita terhadap informasi tersebut, lalu kita mencari dari referensi-referensi lainnya. Namun, how ini bersifat opsional. Kenapa bersifat opsional? Karena ketika kita sudah merasa cukup terhadap informasi yang kita dapat, maka kita tidak perlu lagi mencari informasi yang lebih lanjut. Untuk contoh dari how ini sendiri dapat kita lihat pada contoh berikut. Wah, ternyata pembahasan di buku ini cukup menarik. Iya, sangat menarik, tapi sayangnya pembahasannya kurang mendalam dalam buku ini. Ya udah, kalau gitu kita ke perpustakaan aja. Ayo. Cari buku yang lain. Yuk. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang teknik membaca cepat. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Spontan.